Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya Cindy Francisca Agustin dengan NIM belakang 166, Fani Irania Putri dengan NIM belakang 168, Muntas Azahiro dengan NIM 195, Olga Maharani dengan NIM 197 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai filsafat pendidikan dalam pengembangan karakter B guna memenuhi penugasan mata kuliah filsafat pendidikan yang diampu oleh Ibu Diah Kurotun Ayun MPD. Pertama yaitu filsafat fungsi pikiran. Pada hakikatnya manusia memilih antara baik dan buruk, salah dan benar, suka dan tidak suka. Melalui pendidikan, manusia dapat memilih sesuai dengan fitrah dirinya, yaitu benar atau kebenaran. Filsafat pendidikan merupakan proses membangun kekuatan pikiran sesuai dengan fungsi nilai. Pikiran merupakan rahmat dan anugerah yang tidak terpana nilainya. Dengan pikiran manusia dapat berkomunikasi keluar dan menafsirkan berbagai hal, membina pengetahuan dan pengalaman. Pikiran bekerja tidak pernah berhenti, menilai alam lingkungan, menguak misteri kehidupan, menciptakan berbagai perubahan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Walau semua orang telah menggunakan pikirannya, namun tidak semua orang mau meneliti apa sesungguhnya fungsi pikiran itu. Orang biasanya lebih senang berkata kita telah diberi pikiran, gunakan saja tanpa harus bertanya untuk apa. Kalau kita menyadari bahwa pikiran merupakan anugerah tertinggi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, tentu kita harus menelitinya sehingga kita tidak salah dalam penggunaannya. Karena pikiran dapat mengangkat kualitas harkat manusia kepada kehidupan yang lebih baik. Namun pikiran pula akan membenamkan diri manusia ke harkat yang paling rendah. Secara jelas kita melihat bahwa kemajuan yang dicapai manusia sekarang karena manusia punya pikiran. Namun kehancuran yang terjadi adalah karena ulah pikiran juga. Dengan demikian, pikiran bagai tombak bermata dua yang dapat membaca manusia maju mengatasi berbagai tantangan ke depan, namun sekaligus dapat membuat manusia mundur ke belakang, menetapkan manusia lebih rendah daripada binatang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang fungsi pikiran. Ada 3 fungsi pikiran, antara lain yang pertama, fungsi memenuhi kebutuhan. Manusia mempunyai kebutuhan dan berusaha untuk mendapatkan kebutuhannya. Maka pikiran adalah alat untuk manusia memenuhi kebutuhan hidup. Untuk mempermudah mendapatkan kebutuhan, maka diperlukan alat atau sarana. Di sini peranan pikiran sangat menentukan dalam menciptakan alat ataupun sarana tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa manusia mempunyai sifat dasar yang tidak suka susah dan cenderung kepada kemudahan. Kecenderungan ini mendorong pikiran manusia untuk mencari pengetahuan agar dapat membuat alat-alat atau cara untuk mempermudah pekerjaan memenuhi kebutuhan. Dari sinilah cikal bakal berkembangnya teknologi. Jadi sebatas ini fungsi pikiran adalah alat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan. Manusia berpikir karena adanya dorongan kebutuhan dari dalam diri. Sehingga tingkat kecerdasan suatu masyarakat pun biasanya selalu diukur dari tingkat kebutuhannya. Seperti halnya masyarakat pedesaan, tingkat kebutuhannya sederhana, cukup dengan terpenuhi kebutuhan primer sehingga fungsi pikirannya pun tidak terlalu rumit. Sementara masyarakat perkotaan dihadapkan dengan berbagai tuntutan kebutuhan yang beragam. Tidak hanya kebutuhan primer, bahkan sangat didominasi oleh kebutuhan sekunder. Dengan sendirinya, keadaan pikiran juga sangat kompleks dan diperlukan kecerdasan yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu fungsi mempertahankan diri. Manusia hidup selalu dihadapkan kepada berbagai ancaman, baik ancaman yang bersifat fisik, seperti gangguan binatang buas, gangguan alam, ancaman manusia, maupun ancaman yang bersifat psikis, yaitu segala yang membuat jiwa merasa tidak aman. Karena adanya naluri untuk mempertahankan diri, maka manusia berpikir bagaimana cara memproteksi diri. Pada zaman dahulu, untuk melindungi dirinya, orang menciptakan peralatan, mulai dari membangun rumah sampai membuat senjata, dan kegiatan ini
terus berkembang dari waktu ke waktu sampai sekarang. Di zaman modern, kegiatan manusia untuk memproteksi dirinya telah berkembang sedemikian rupa. Tidak lagi semata-mata dengan senjata, tetapi berwujud kepada kecenderungan berbagai atribut duniawi. Di mana saja orang miskin, bodoh, jujur, dan tulus selalu teraniaya dan terancam hidupnya. Karena itu, manusia berlomba-lomba memproteksi dirinya dengan kekayaan, kedudukan, status, kelicikan, dan berbagai atribut duniawi lainnya. Semua itu adalah kegiatan manusia untuk melindungi dirinya. Dua fungsi tersebutlah yang telah mendidik pikiran manusia sehingga menjadi cerdas dalam soal sarana dan urusan dunia sampai era modern sekarang. Karena apa yang dibutuhkan manusia tidak terbatas dan setiap orang ingin memperoleh lebih banyak dan ingin mempertahankan apa yang telah diraihnya. Siapa yang lebih mahir dan pandai dalam mendapatkan kebutuhan dan memproteksi diri, maka dialah yang dipandang hebat dan terkenal di tengah-tengah masyarakat. Alhasil, kriteria seseorang dikatakan hebat selalu mengacu kepada kepandaiannya dalam memenuhi kebutuhan, meskipun itu didapatkan dengan cara korupsi, menipu, dan penuh kelicikan. Yang ketiga yaitu fungsi menciptakan nilai hidup. Inilah fungsi yang tertinggi dan pada fungsi ini terletak perbedaan antara manusia dan makhluk apapun. Kalau sekedar kemahiran memenuhi kebutuhan dan mempertahankan diri, dalam batas-batas tertentu, hewan pun mempunyai naluri yang sama. Kita bisa menyaksikan bahwa masing-masing mereka mempunyai keahlian tersendiri untuk mendapatkan mangsanya dan pada saat yang sama, mereka juga punya trik-trik tersendiri untuk menghindar dari ancaman bahaya. Namun, fungsi yang ketiga ini hanya ada pada manusia. Karena itu, jika manusia dengan pikirannya hanya mahir dan cerdas dalam soal memenuhi kebutuhan dan mempertahankan diri, maka manusia tidak beda dengan hewan. Berpikir untuk kebutuhan dan mempertahankan diri adalah persoalan manusia dengan dirinya sendiri, yaitu bagaimana dirinya tetap makan dan hidup aman. Sedangkan berpikir pada nilai hidup adalah menyangkut diri kita dengan orang lain, yaitu nilai apa yang baik telah kita berikan terhadap sesama manusia. Rasulullah mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang berguna untuk orang lain. Karena itu, nilai diri manusia terletak pada kebergunaan dirinya terhadap orang lain. Sehebat apapun kekayaan, kedudukan, dan pengetahuan yang dimiliki seseorang, jika dia tidak menunjukkan kebergunaannya terhadap orang lain, maka orang tersebut tidak bernilai di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah. Sehebat apapun upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan diri, pada akhirnya manusia pasti mati. Kematian merupakan ancaman paling serius yang membuat manusia merasa tidak aman. Karena itu, persoalan hidup manusia tidak hanya sekedar mencari kebutuhan atau melindungi diri semata, tetapi bagaimana mewariskan nilai-nilai yang berguna bagi orang lain. Kita sekarang sedang dilanda krisis nilai. Orang sibuk berpikir bagaimana mendapatkan kebutuhan sebanyak-banyaknya dan menjadi orang ternama untuk melindungi diri. Namun ketika kematian datang menghampirinya, baru menyadari bahwa apa yang telah diperjuangkan selama ini dengan susah payah tidak satu pun yang dapat dibawanya, kecuali sedikit nilai kebaikan yang pernah dilakukannya terhadap orang lain. Tidak ada warisan yang lebih baik yang dapat diwariskan dalam kehidupan ini kecuali nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, dan ilmu yang membimbing ke jalan Allah yang membuat generasi sesudah kita dapat berpegang dengannya demi kebaikan hidup mereka. Untuk itulah, pada hakikatnya manusia diberikan pikiran yang perlu terus dikembangkan melalui pendidikan. Pada akhirnya, pendidikan pun menjadi lahan subur bagi tumbuh berkembangnya nilai. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya yaitu ada definisi pendidikan karakter. Pendidikan karakter terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan karakter. Menurut Ki Hajar Dewantara pada tahun 2013 halaman 14-25, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti yang tidak lain adalah kekuatan batin, karakter, pikiran, dan tumbuh kembang anak. Pendidikan budi pekerti harus mempergunakan syarat-syarat yang selaras dengan jiwa kebangsaan menuju kepada kesucian.
Ketertiban dan kedamaian lahir batin tidak saja syarat-syarat yang sudah ada dan ternyata baik, melainkan juga syarat-syarat zaman baru yang berfaedah dan sesuai dengan maksud dan tujuan kita. Karakter secara harfiah berasal dari bahasa Latin, yaitu character, yang antara lain berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, atau akhlak. Untuk materi selanjutnya yaitu landasan filsafat tentang pendidikan karakter. Yang pertama, dasar ontologis pendidikan karakter. Pertama-tama, pada latar filsafat diperlukan dasar ontologis dari pendidikan karakter. Adapun aspek realitas yang dijangkau teori dan pendidikan karakter melalui pengalaman panca indera adalah dunia pengalaman manusia secara empiris. Objek pendidikan karakter adalah manusia seutuhnya, manusia yang lengkap aspek-aspek kepribadiannya. Objek formal pendidikan karakter dibatasi pada manusia seutuhnya di dalam fenomena atau situasi pendidikan. Di dalam situasi sosial, manusia seringkali berperilaku tidak utuh, hanya menjadi makhluk berperilaku individual atau makhluk sosial yang berperilaku kolektif. Hal itu terjadi mengingat pihak pendidik yang berkepribadian sendiri secara utuh memperlakukan peserta didik secara terhormat sebagai pribadi pula. Jika pendidik tidak bersikap afektif, utuh demikian, maka menurut Gordon akan menjadi mata rantai yang hilang atau the missing link atas faktor hubungan peserta didik pendidik atau antara siswa guru. Dengan begitu, pendidikan hanya akan terjadi secara kuantitatif sekalipun bersifat optimal, sedangkan kualitas manusianya belum tentu utuh. Kemudian yang kedua, ada dasar epistemologis pendidikan karakter. Dasar epistemologis diperlukan oleh pendidikan karakter atau pakar pendidikan karakter demi mengembangkan ilmunya secara produktif dan bertanggung jawab. Inti dasar epistemologis ini adalah agar dapat ditentukan bahwa dalam menjelaskan objek formalnya, telaah pendidikan karakter tidak hanya mengembangkan ilmu terapan, melainkan menuju kepada telaah teori dan pendidikan karakter sebagai ilmu otonom yang mempunyai objek formal sendiri atau problematikanya sendiri. Sekalipun tidak menggunakan pendekatan kuantitatif ataupun eksperimental, dengan demikian uji kebenaran pengetahuan sangat diperlukan secara korespondensi, secara koheren dan sekaligus secara praktis atau pragmatis. Ketiga yaitu dasar aksiologis pendidikan karakter. Kemanfaatan teori pendidikan karakter tidak hanya perlu sebagai ilmu yang otonom, tetapi juga diperlukan untuk memberikan dasar yang sebaik-baiknya bagi pendidikan sebagai proses menjadikan manusia sebagai manusia yang utuh dan pembudayaan manusia secara beradab. Oleh karena itu, nilai pendidikan karakter tidak hanya bersifat intrinsik sebagai ilmu seperti seni untuk seni, melainkan juga nilai ekstrinsik. Dan ilmu digunakan untuk menelaah dasar-dasar kemungkinan bertindak dalam praktek melalui kontrol terhadap pengaruh negatif dan meningkatkan pengaruh yang positif dalam pendidikan. Dengan demikian, pendidikan karakter tidak bebas nilai, mengingat hanya terdapat batas yang sangat tipis antar pekerjaan pendidikan karakter yang tugas pendidik sebagai pedagog. Dalam hal ini, sangat relevan sekali untuk memperhatikan pendidikan karakter sebagai bidang yang saraf nilai. Itulah sebabnya pendidikan karakter memerlukan teknologi pula. Tetapi pendidikan bukanlah bagian dari iptek. Namun harus diakui bahwa pendidikan karakter belum jauh pertumbuhannya dibandingkan dengan kebanyakan ilmu sosial dan ilmu perilaku. Menurut Sa'dun Akbar dalam Novan Ardhiviyani tahun 2012 halaman 21-26 terdapat 6 landasan pokok pelaksanaan pendidikan karakter yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu landasan filsafat Pancasila.
Nah, landasan ini mendasarkan bahwa dalam melaksanakan pendidikan karakter perlu dikembalikan kepada nilai-nilai dalam Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta ketentuan perundang-undang turunannya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025. Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 sampai 2014 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2010. Dan yang kedua yaitu landasan filsafat pendidikan umum. Landasan ini berdasarkan atas pendidikan yang pada dasarnya mengembangkan kepribadian utuh atau internalisasi nilai-nilai dan warga negara yang baik. Yang ketiga yaitu landasan religius. Landasan ini mendasarkan pada pendidikan perlu mengembangkan karakter manusia yang patuh terhadap ajaran-ajaran Tuhan. Yang keempat yaitu landasan sosiologis. Landasan ini mendasarkan bahwa manusia di Indonesia hidup dalam kemajemukan suku, etnis, agama, golongan, status sosial, dan ekonomi untuk dapat mengembangkan karakter untuk saling menghargai dan toleran pada bermacam-macam tatanan kehidupan dan berbagai perbedaan. Yang kelima yaitu landasan psikologis. Fokus dalam landasan ini adalah adanya dimensi intrapersonal, interpersonal, dan interaktif. Dimensi intrapersonal menyangkut kemampuan manusia untuk memahami dirinya sendiri. Dimensi interpersonal menyangkut kemampuan untuk mengenali perbedaan, sedangkan dimensi interaktif menyangkut kemampuan manusia berinteraksi sosial dengan sesama secara bermakna. Nah, jadi ketiga dimensi ini yang dimiliki manusia tersebut dapat berjalan secara baik untuk mewujudkan manusia yang berkarakter secara utuh. Yang keenam yaitu landasan teoritik. Landasan ini mengacu pada teori pendidikan dan pembelajaran yang dapat dirujuk untuk pengembangan karakter. Teori ini berorientasi pada komprehensi lebih tepat jika digunakan dalam proses implementasi pendidikan karakter, di mana implementasi ini seimbang antara kekuatan internal dan eksternal, kekuatan pikiran dengan kekuatan hati, dan antara pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Menurut Sabtono, tahun 2011 halaman 41, pengetahuan moral ini meliputi kesadaran moral, pengetahuan nilai-nilai moral, sudut pandang moral, argumen moral, pembuatan keputusan dan pemahaman diri. Perasaan moral meliputi yaitu hati nurani, kepercayaan diri, sikap, empati, cinta kebaikan, pengendalian diri, dan kerendahan hati. Dan tindakan moral meliputi kecakapan, kemauan, dan kebiasaan. Baik, itu tadi pemaparan dari kelompok 10. Saya mewakili kelompok 10. Bila ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.